tim hukum dari Bapak Anwar TV melaksanakan pengaduan, ya, pengaduan kepada Komnas HAM. Apa yang diadukan adalah pengaduan terkait dugaan kewenangan Komisi 3 DPR RI dalam melakukan RDP kasus dugaan kekerasan terhadap anak dan upaya kriminalisasi terhadap Pak Anwar TV. Jadi kami sebagai warga negara, ya, tidak boleh melakukan laporan balik terhadap kasus ini. Jadi Pak Anwar ini dilaporkan oleh istrinya, tapi tidak boleh membuat laporan balik. Mantan istri, ya, mantan istri. Dan di dalam keterangannya bahwa si pengadu ini di RDP itu dia tidak boleh tuntut pidana dan perdata. Terus semua warga negara tidak bisa yang ada superior gitu. Semua juga memiliki hak, baik digugat perdata maupun dilaporkan pidana. Gitu. Jadi dalam hal ini ya kami mengadu ke Komnas HAM ini untuk minta keadilan. Jadi seperti itulah sebenarnya. Bang, alasan kemarin tidak diikutsertakan Pak Anwar di RDP kemarin, mungkin ya sudah mengetahui Bang apa alasannya? Ya itu makanya sampai hari ini kita nggak tahu alasannya, itu tidak dilibatkan dalam RDP itu. Seharusnya kedua belah pihak, baik PH-nya maupun Pak Anwarnya diundang untuk memberikan informasi yang seimbang. Jangan sebelah pihak. Jadi ada pengaduan dari Ibu Risnawati, mantan istrinya, didukung oleh KPAI, didukung oleh LPSK, didukung oleh satu anggota DPR, bahwa pengaduan itu sudah menjas bahwa Pak Anwar ini bersalah, gitu. Tidak boleh seperti itu, ya, kita negara hukum dan harus ada keadilan hukum, gitu. Ya. Bang, respon Komnas sendiri tadi terhadap pengaduan ini seperti apa, Bang? Ya, ini kita dikasih surat tanda terima pengaduan. Jadi nomor agendanya 162485. Jadi nanti kami akan diundang lagi. Apakah ada audiensi atau ada surat rekomendasi? Karena kami juga sudah melaporkan juga ke Al Sidik, ya, kasus ini yang dilaporkan oleh istrinya, minta digelar perkara khusus karena merasa kami tidak adil dalam perlakuan hukum ini, ya. Pak, mungkin tadi adanya jadwal untuk ke KPAI. Seperti apa sih Pak niatan di awalnya sendiri dari pihak Pak Wan sendiri? Ya tadi pagi itu rencana kita mau ke KPAI, ternyata WFH. Jadi juga sama, kita sebagai warga negara berhak untuk mengadukan juga. Terus rencana kita mau ke LPSK juga, karena kan Pak Anwar ini dari sebagai saksi korban, ya, harus dilindungi gitu. Sama aja seperti apa yang sampaikan Ibu Risnawati, ada tekanan, ada ancaman, sama Pak Anwar juga. Tapi kan sebagai pelapor dalam kasus meninggal anaknya ini, ya, Pak Anwar ini, ya, tetap harus dilindungi sama sebagai warga negara. Gitu. Itu yang boleh. Jadi gini, kasusnya itu Pak Anwar ini sebagai pelapor, ya, terhadap laporan polisi yang dilakukan oleh TNI Rida, ya, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Sukabumi, ya. Kemudian Pak Anwar ini korban juga kehilangan anaknya, dilaporkan juga sama Risnawati terkait dugaan tindak pidana penelantaran anak. Nah, seharusnya di sini Bapak Kapolres Sukabumi harus lebih memiliki jiwa arif yang mempunyai nilai keadilan, ya. Bapak Anwar ini bukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya, tapi kenapa pelapor itu melaporkan penelantaran anak, pada pelapor sendiri Risnawati juga mempunyai potensi, ya, untuk dilaporkan terhadap penelantaran balik
yang kita nanti akan laporkan balik Pak ya. Nah, itu bisa dilaporkan. Jadi sama-sama bisa melaporkan. Nah, sikap dari Kapolres Sukabumi dan Ketua Komisi 3 DPR yang tidak melibatkan Pak Anwar Satibi, sehingga ADP itu terkesan ada muatan politiknya di situ. Ya. Seakan-akan menggiring bahwa Pak Anwar Satibi ini adalah pelaku sebenarnya gitu. Padahal tidak sebenarnya. Pelaku sebenarnya adalah PR yang sudah tersangka, yang sudah ditahan. Tapi kenapa orang bapak yang sudah gimana ya, sudah kehilangan anaknya, tapi malah dilaporkan, dan nanti itu bisa berpotensi bapak ini masuk penjara loh nanti. Kalau seandainya laporan polisi ini dilanjutkan dan tidak ada upaya untuk restoratif justice atau upaya untuk dihentikan di SP3, orang yang sudah kehilangan anaknya masuk penjara itu sama saja hukum ini tidak ada nilai keadilannya. Gitu. Maka kita minta perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, agar laporan polisi terhadap penelantaran anak ini yang terlapornya adalah Pak Anwar Satibi ini akan dihentikan, karena demi keadilan itu maka harus dihentikan. Pak, mungkin berarti dalam kata lain bahwa pihak Pak Anwar sendiri meminta untuk laporan sendiri di SP3 kan untuk dihentikan. Ya, intinya gitu. Kita minta agar laporan polisi ini dihentikan karena demi orang yang kayak analoginya begini, orang yang sudah kehilangan anaknya di penjara kemudian bapaknya, itu sama aja kayak kita memenjarakan korban juga, bukan memenjarakan pelakunya. Nah, itulah makanya kita seharusnya proses hukumnya terhadap pelaku yang sudah melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap anak pada Nizam Syafi'i itu yang sudah meninggal dunia. Tapi ini bertolak belakang dengan keinginan dari Komisi 3 DPR ingin mengusut tuntas perkara ini sampai Bapak Komisi 3 DPR itu seakan-akan bersama Kapolres Sukabumi sudah menyimpulkan ya bahwa ini Bapak Anwar Satibi ini yang bisa ditetapkan tersangka juga. Padahal seakan-akan peran Komisi 3 DPR di sini sudah menjadi lembaga yudikatif Pak ya, bukan lembaga yang mengurusi terkait aspirasi masyarakat membuat undang-undang. Tapi masalah hukum juga diikuti, tapi bukan lembaga yang membuat undang-undang, tapi sudah menjadi ranah yudikatif. Nah, ini yang harus menjadi perhatian terhadap Bapak Ketua Komisi 3 DPR. Kita minta ya Bapak Komisi 3 DPR agar digelar ulang lagi rapat dengar pendapat dengan melibatkan Bapak Anwar Satibi agar dimintai keterangannya yang sebenar-benarnya itu. Oke. Berarti dari pihak Pak Anwar sendiri meminta untuk diundang juga ya ke DPR Diundang. untuk Pak Anwar coba ngomong. seperti apa Pak Anwar? Iya. Pak Anwar, Saya juga Pak ingin Anwar, permintaan kepada Komisi 3 DPR dan Pak Kapolres Sukabumi bagaimana Pak? Sampaikan Pak, yang sebenar-benarnya Pak. sampaikan Bapak. Iya Bapak, maksud dari ucapan Bapak. Iya, ini saya pikir ini keberpihakan ya. Saya di sini merasa sebagai warga negara Indonesia, saya jujur merasa tidak diberikan keadilan buat saya. Kenapa RDP itu saya tidak dipanggil dan tidak dihadirkan? Jadi itu hanya menurut saya berat sebelah ya. Padahal yang sejatinya menelantarkan itu sebetulnya ibunya. Anak di usia anak saya itu hak asuh ada pada ibu sebetulnya, ya. Karena dia mengantar ke saya tidak bisa menolak, ya. Alasannya mengantar, yang jelas dia mau nikah lagi, Iya, setelah terjadi seperti ini malah dia melaporkan saya dengan tuduhan penelantaran. Sebetulnya yang melantarkan anak itu dia sebetulnya, bukan saya. Isnawati ya. Selama anak saya diantar sama dia ke saya, sekalipun dia tidak pernah melihat anak saya. Tidak pernah. Sekalipun dia tidak pernah datang melihat anak saya. Tidak pernah. Terus dia ngomong di podcast, saya menghalang-halangi dia ketemu dengan anak saya. Itu bohong besar. Seorang ayah yang mana yang menghalang-halangi ibunya datang melihat anaknya, apalagi ibunya membawa rezeki buat anaknya dan membuat anaknya senang. Seorang ayah yang mana? Itu tidak mungkin. Dan saya benar-benar di sini tidak merasa tidak diberikan keadilan. Oke. Bapak berarti dengan kata lain Bapak sendiri merasa bahwa hukum ini tidak adil ke Bapak ya? Iya. Ya harusnya adil semua juga kan, karena sebagai warga negara DPR adalah sebagai
lembaga lembaga perwakilan masyarakat kita sebagai warga negara yang kita juga sama. Jadi dalam pernyataan DPR teman-teman kan sudah dengar bahwa tidak boleh Pak Anwar melakukan laporan balik kan sudah jelas. Pak, Disitulah hak sebagai warga negaranya, hak sebagai manusianya sudah dilarang. Kan sangat itu lembaga yang terhormat tuh, didengar oleh semua warga negara Indonesia. Nah, Bang, untuk penjadwalan kembali ke KPAI dan LPSK itu kapan kira-kira, Bang? Ya lihat setelah Lebaran. Lebaran. Karena kan tadi itu kita tutup ya sana ya, ada WFA ya. Tapi ya nanti kita lihat apakah hari ini langsung ke KPAI. Kita mau cross check dulu tak WFA juga. Bang, apa yang membuat akhirnya Abang mengajukan Pak Anwar itu meminta perundangan ke LPSK? Iya sama kan dia itu sebagai pelapor yang harus saksi juga. dilindungi, sebagai saksi juga. Jadi Terus saksi juga harus dia diberikan perlindungan Iya, hukum perlindungan hukum. agar tidak dituntut secara pidana. Saksi ini yang mengetahui peristiwa kejadiannya langsung. Korban juga, kita juga minta perlindungan hukum agar tidak dikriminalisasi oleh laporan polisi penelantaran anak ini. Oke. Hak itu. Bapak, ini kan tadi bisa dikatakan bahwa Pak Anwar sendiri sempat mendapatkan ancaman ya. Mungkin ancaman seperti apa sampai akhirnya ada niatan untuk ke LPSK mungkin? Ya, Ancaman ada. seperti Ya, apa? ancamannya kalau menurut saya ini bentuk ancaman buat saya. Karena apa? Ini kan sepihak. Hukum ini seolah-olah berpihak terhadap mantan istri saya, tapi tidak berpihak terhadap saya karena ada intervensi daripada DPR ini. Ini ancaman buat saya. Ancaman yang satu itu, yang setting itu ada juga ya. Mungkin selain itu ancaman seperti apa lagi yang didapatkan oleh Pak Anwar, mungkin selain adanya juga intervensi sendiri? Ya, yang jelas ya ancaman-ancaman dari bahasa-bahasa netizen ke saya. Buzzer-buzzer tuh. Buzzer terutama ya. Yang itu lewat apa? Messenger. Messenger ya. Oke. Itu aja barangkali ya. Teman-teman. Mungkin ada yang mau pesan yang disampaikan Pak dari untuk Pak Anwar pihak, sendiri. Ya, harapan saya ya Bapak Komisi 3 DPR RI bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Karena DPR itu kan milik warga masyarakat, saya juga masyarakat, warga negara, sama dengan mantan istri saya. Kalau bisa ada apa DPU lah. Iya. Pada Bapak Kapolres. Oke, untuk ada rencana untuk mungkin panggilan selanjutnya kapan, pemeriksaannya kapan, sudah ada lagi atau memang kemarin terakhir Pak, atau bagaimana? Belum ada ya kalau diperiksa sudah. Pemerintah jadi saksi sudah. Tapi nanti kita tunggu aja lebih lanjut ya. Karena kami ada juga laporan ke Karowarsi. Kapan mungkin ada rencananya untuk ke Karwasidi sendiri? Nunggu ada pemberitahuan. Berarti laporannya di Sukabumi kan Pak? Di Mabes Polri. Mabes Polri. Iya, Mabes Polri. Ada berapa sih? Ada 3 ya? Iya, kita sudah menyampaikan surat ke Karawasidi agar minta digelar perkara khusus laporan polisi penelantaran anak. Kita juga minta kepada Irwasum juga memberikan perlindungan hukum, dan kita juga minta ke RDP Komisi 3 DPR sudah kita sampaikan surat, dan kita mohon agar dijawab surat tersebut. Dia sudah mengajukan surat ke DPR untuk RDP ya. Oke. Cukup ya? Ya, terima kasih Bang. Siap.